itu masih ditangani oleh Komisi Fatwa MUI. Nanti Komisi Fatwa Pusat dan Komisi Fatwa tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, kita nggak perlu khawatir ya, kawan-kawan sekalian, apakah nggak perlu meragukan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ataupun yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa BPJPH. Karena dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi cukup kuat ya, tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi didasarkan pula pada Ijma' dan pada Qiyas. Nah, dalam penetapannya MUI juga menggunakan standar ya, menggunakan SOP ya. Prinsip-prinsip penetapan fatwanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Salah satunya adalah menggunakan pendapat ulama yang moderat, tidak menggunakan pendapat yang tasyadud, tidak menggunakan pendapat yang tasahul. Itu ya. Kemudian prinsip yang dipegang itu adalah al-akhdu bil ahwa, paling hati-hati. Dan menggunakan pendapat yang disepakati oleh jumhur. Ya, oleh jumhur. Maka ini kuat ya pendapat MUI itu. Nah, kemudian MUI itu juga mengeluarkan standar fatwa. Jadi standar atau pedoman penetapan fatwa. Nah, maka sangat bisa dipercaya ya. Nah, MUI itu mengeluarkan peraturan MUI tahun 2015, yakni tentang pedoman penetapan fatwa MUI. Jadi MUI itu kalau mau memfatwakan itu dilihat dulu ya, ditinjau pendapat para madhab itu ya secara seksama berikut dalil-dalilnya. MUI juga akan tegas ya, kalau haram akan dinyatakan haram, disampaikan sesuai dengan apa adanya hukumnya. Kemudian kalau nanti terjadi perbedaan atau khilafiyah, MUI menggunakan thariqatul jam'i atau al-jam'u wa taufiq, mengedepankan itu, dicari komprominya, dicari titik temunya. Tapi nanti kalau dicari titik temunya kok nggak bisa, MUI baru menggunakan tarjih ya, pendekatan tarjih. Metodenya adalah muqaranah al-madzahib. Gitu ya. Nah, MUI juga menggunakan jadi istihad yang digunakan oleh MUI atau fatwa yang dikeluarkan fatwa MUI itu fatwa jama'i ya, kolektif ya, metodenya bayani, taklili, istislahi, dan satu syariah. MUI juga tidak meninggalkan maslahah al-ammah gitu ya, al-masalih al-ammah, kemaslahatan umum. MUI juga tidak meninggalkan al-maqasid syariah ya, maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat itu tidak ditinggalkan. Jadi dengan demikian ya, tidak ada kata lain ketika nanti kita mengikut sertifikasi halal ya, percaya dengan fatwa MUI yang dijadikan dasar oleh BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat. Kemudian kalau kita ini yang lebih lanjut klasifikasi fatwa MUI ya, jadi nanti ada ekonomi syariah, ada produk halal, ada masalah keagamaan. Nah, nanti penyelia halal itu urusannya dengan produk halal ya. Di produk halal nanti ada standarisasi fatwa halal, dan yang kedua adalah tentang penetapan produk halal. Ini nanti yang akan banyak berurusan dengan kawan-kawan yang nanti insya Allah jadi berprofesi sebagai penyelia halal. Nah, kemudian nanti mohon agak bersabar ya ketika nunggu sidang fatwa dari MUI. Mengapa? Prinsip yang dipegang oleh MUI, Komisi Fatwa MUI dalam hal penetapan pengeluaran fatwa itu adalah kehati-hatian. Jadi untuk produk halal itu MUI mengedepankan kehati-hatian. Jadi berbeda dengan produk ekonomi syariah, prinsip yang dipegang adalah kemaslahatan. Nah, karena di produk halal itu prinsip yang dipegang adalah kehati-hatian, maka kadang nanti berdampak pada waktu sidang fatwanya itu lebih lama ya. Baik. Kemudian saya masuk materi yang berikutnya, fatwa MUI terkait produk halal. Nah, yang pertama fatwa MUI terkait alkohol ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan sekalian mendampingi PU-nya itu memproduksi minuman misalnya ya, dia minumannya masuk kategori minuman beralkohol atau tidak, itu yang kalian harus identifikasi. Nah,
untuk mengkategorikan dia minuman beralkohol atau tidak, itu nanti bisa menggunakan Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009. Itu ya. Di Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 itu disebutkan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan atau senyawa lain. Di antaranya metanol, asetaldehid, etil asetat, yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat. Atau definisi kedua, minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Nah, nanti kalau minumannya itu masuk kategori minuman beralkohol, maka jalurnya itu adalah sertifikasi halal jalur reguler, gitu ya. Nah, itu diperhatikan ya. Jadi jangan reguler ya. Jadi pelaku usaha penyelia nanti mengarahkan kepada PU, mengarahkan PU ya, bahwa ini jalurnya adalah jalur reguler, bukan self declare, gitu ya. Itu penyelia nanti harus bisa mengarahkan itu. Nah, kemudian nanti tolong kalau menggunakan alkohol ya. Jadi kalau menggunakan alkohol, tolong diperhatikan ya. Di pesan saya tadi, alkoholnya dipastikan satu bukan berasal dari industri khamar, itu ya. Dan yang kedua tidak berbahaya bagi kesehatan, itu ya. Pesan saya gitu ya. Tolong diperhatikan. Kenapa? Karena nanti kalau menggunakan alkohol dari industri khamar itu hukumnya haram untuk minuman, untuk makanan, kosmetika, batu-batan dan lain sebagainya. Itu haram kalau dari industri khamar ya. Kecuali kasus tertentu ya, nanti darurat ya, tidak ada yang lain kan nanti makfu ya, darurat itu tubihul mahdurat gitu ya. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang membahayakan gitu ya. Dan yang kedua tadi pesan Pak Frida, tolong gunakan alkohol yang tidak berbahaya bagi kesehatan tuh. Kemudian bagaimana penggunaan, jadi hukum penggunaan alkohol dari industri non-khamar itu hukumnya boleh ya tadi ya. Jadi boleh asal tadi tidak berbahaya bagi kesehatan. Tuh. Kalau dia berbahaya bagi kesehatan, walaupun alkohol atau etanolnya berasal dari industri non-khamar, jadinya tidak boleh. Jadi alkohol itu punya ketentuan dua tadi. Penggunaan alkohol itu ada dua ketentuan. Satu, harus berasal dari industri non-khamar. Yang kedua, secara medis tidak membahayakan. Itu ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009. Nanti bisa di-download ya filenya. Dan yang berikutnya adalah Fatwa MUI terkait dengan makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Nah, fatwa ini memperjelas Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009. Ya, memperjelas karena waktu itu masih banyak yang bertanya ya setelah Fatwa MUI nomor 11 itu diterbitkan, diedarkan di masyarakat, dibaca, itu masih banyak yang bertanya. Masih banyak pertanyaan yang muncul pasca keluarnya Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009. Nah, kemudian yang MUI mengeluarkan fatwa nomor 10 tahun 2018. Jadi prosesnya setelah kurang lebih 6 tahun gitu ya, 6 tahun, 6 sampai 7 tahun, kemudian baru MUI mengeluarkan fatwa yang mempertegas fatwa nomor 11 tadi. Nah, fatwa nomor 10 tahun 2018 kemudian diberi judul produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan atau etanol. Nah, di fatwa ini jadi tadi ya minuman yang beralkohol tadi kan masuk ke nanti dia harus ikut yang reguler diuji lab nanti. Diuji lab dia kena ketentuan kadar alkoholnya harus kurang dari 0,5%. Gitu ya. Jadi kadar alkoholnya, minuman beralkohol di produk akhirnya tadi harus kurang dari 0,5%. Itu ya, itu ketentuan dari kadarnya ya. Kemudian nanti ketentuan kedua itu adalah tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau untuk minuman beralkohol itu memang ya, nanti prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang ya. Jadi diuji kadar alkoholnya. Pertama ya, pastikan alkoholnya ya, dipastikan alkoholnya, kemudian apa alkoholnya aman, bukan berasal dari industri khamar itu ya. Terus minuman beralkoholnya itu kalau sudah jadi dicek
Apakah dia berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Kalau berbahaya bagi kesehatan nggak boleh. Terus dicek lagi, apakah kadar alkoholnya kurang dari 0,5%. Kalau kurang dari 0,5% nggak boleh. Itu ya. Tuh. Eh, Kal kalau 0,5% atau lebih, jadi tidak boleh itu untuk minuman. Tapi kalau untuk makanan, ya makanan yang mengandung alkohol, ya atau makanan beralkohol, itu nggak ada ketentuan kadar ya, kadar alkoholnya di produk akhir nggak ada ketentuannya. Yang penting tadi di produk akhirnya itu tidak berbahaya bagi medis, serta di awalnya tadi pada saat pembuatan itu alkoholnya bukan berasal dari industri Homer, dan yang berikutnya alkoholnya itu tidak berbahaya bagi medis, gitu ya, tidak berbahaya secara medis. Itu ketentuannya. Nah, bagaimana produk terkait dengan produk antara, penggunaan produk antara. Jadi penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavor yang mengandung alkohol atau etanol non Homer untuk bahan, ya untuk bahan untuk produk makanan itu hukumnya boleh apabila secara medis tidak membahayakan. Ya, itu ya untuk produk antara yang tidak dikonsumsi langsung. Nah, tetapi untuk minuman, jadi kalau penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung untuk produk minuman nanti terkena aturan tambahan, ya. Kadar alkoholnya pada produk akhirnya itu harus kurang dari 0,5%. Gitu ya. Itu ketentuannya sama dengan ketentuan untuk minuman beralkohol tadi. Oke ya, itu. Kemudian bagaimana untuk minuman fermentasi ya? Jadi minuman fermentasi nanti juga kena ketentuan 0,5% gitu ya. Jadi minuman fermentasi kena ketentuan sama dengan minuman beralkohol ya, tidak berbahaya bagi kesehatan dan produk akhirnya harus alkohol atau etanolnya itu harus kurang dari 0,5%. Kalau 0,5% atau lebih maka nggak boleh ya, nanti nggak akan keluar sertifikat halalnya gitu ya. Nah, contohnya apa? Contoh minuman fermentasi itu adalah kombucha. Nah, ini kemarin saya diceritakan Bu Esti ya. Jadi untuk kombucha itu harus melalui reguler, uji lab ya, dipastikan dia tidak berbahaya bagi kesehatan dan tidak kandungan alkoholnya harus kurang dari 0,5% melalui lab pengujian halal atau laboratorium halal. Kemudian cuka bagaimana di Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 itu juga diatur ya, diatur tentang cuka. Cuka itu halal ya, cuka itu halal ya, walaupun cuka itu berasal dari Homer. Itu ya, itu Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018. Kemudian nah nanti ini saya kira kalau udah kimia udah paham ya mengenai fermentasi itu. Contoh-contohnya nanti bisa kalau dari mahasiswa kimia sudah paham ini saya lewati. Nah kemudian penetapan halalan produk gitu ya. Jadi nanti tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Atika ya. Jadi nanti penyelia halal itu melekat di PU gitu ya, melekat di PU. Jadi yang nanti nggak punya akun sendiri, akunnya adalah akun PU ya. Jadi nanti akunnya adalah akun PU. Nah, maka nanti biasanya PU itu akan memasrahkan gitu ya, memasrahkan pada penyelia halal untuk ngurus semuanya. Nah, nanti mohon prosedurnya atau SOP-nya ini dipahami oleh penyelia halal ya. Prosedurnya itu nanti dipahami oleh penyelia halal ya, oleh penyelia halal dan nanti mohon bisa dikomunikasikan dengan pelaku usaha. Itu pesan saya. Oke, kemudian sebagai penutup ada beberapa buku kumpulan fatwa yang bisa dibaca oleh kawan-kawan mahasiswa calon penyelia halal dari prodi kimia. Oke, ini yang pertama Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 ini diterbitkan oleh Emir ya dan Majelis Ulama Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua yang khusus pangan, obat-obatan, kosmetika dan serta ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga ada. Ini dikeluarkan oleh LP POM MUI.
ya, BPOM MUI. Dulu pernah dibagi gratis. Kalau masih ada stoknya boleh diakses ya. Sebagai LPPOM MUI DIY. Nanti menghubungi Pak Didin. Itu ya, Pak Midinal. Kemudian yang di web produk halal itu juga ada di yang dikelola oleh BPJPH ya, bpjph.halal.go.id, ataupun yang dikelola oleh LPPOM MUI. Walaupun ke depan nanti semuanya akan beralih ke BPJPH. Baik, sebagai penyemangat, halal itu tanggung jawab kita ya selaku penyelia halal. Gitu ya. Tanggung jawabnya itu dunia akhirat gitu ya. Tanggung jawabnya di dunia akhirat. Tapi kalau kita jalani dengan baik itu jadi amal soleh kita. Itu yang amal soleh itu tidak hanya kita tuai di dunia, tapi akan kita tuai kemanfaatannya nanti di akhirat. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Frida untuk materinya. Sekarang untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan terkait materi ini, ditanyakan langsung. Materi terkait fatwa atau yang mau menanyakan produk-produk yang ditemui, kombucha, bagaimana cara fatwanya atau produk-produk lain, olahan-olahan, apabila teman-teman menemukan dan ingin menanyakan, bisa angkat tangan atau bisa tulis di kolom chat. Untuk masih ada sekitar 5 menit ya, 5 sampai 10 menit ya, silakan. Monggo teman-teman prodi kimia, dari yang prodi biologi yang berhubungan dengan pakan, atau dari teman-teman dari prodi teknik industri, boleh. Berarti materinya nih insya Allah sudah cukup jelas Pak sepertinya. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, ada Yeah. dua kemungkinan bisa dipahami dengan baik, ada kemungkinan yang kedua belum tidak cukup dipahami gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, itu nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar latihan juga boleh. Saya kira begitu ya, Mbak. Itu Kami buka lagi, ayo. Ada teman-teman mahasiswa, mumpung kita ada waktu di sini, boleh ditanyakan sebelum nanti di akhir. Oh ya, seperti yang diinfokan di awal oleh Bu Esti, di akhir nanti akan ada tugas lapangan. Jadi sebelum benar-benar belajar tugas lapangan, menemui PU-PU, bisa ditanyakan sebenarnya apa aja mungkin yang perlu diperhatikan dari produk-produk sesuai dengan ketentuan halal haram yang dijelaskan di materi pada sesi kali ini. Monggo. Bismillah, sepertinya sih sudah jelas ya. Tidak ada ya, ini pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Frida. Mungkin sama-sama Mbak. penutup sebelum diakhiri Pak. Ya, jadi gini ya, kami bahasanya, jadi ini mengenai hal tadi ya kita untuk proses halal itu di perusahaan ya, nanti di pelaku usaha ya, di rumah produksi dan lain sebagainya. Jadi bertanggung jawabnya itu tidak hanya di awal, ya, tidak hanya di awal nanti. Pokoknya selama dia melakukan proses itu ya, kalau bisa diawasi betul ya, betul. Nanti dia kan nanti punya tanggung jawabnya benar. Tanggung jawabnya benar.
menjadi pendiri halal. Ya, tapi yang tadi dibalik tanggung jawab berat itu ini mengamalkan ajaran Islam, penguasaan Islam bukan karena ya, itu nanti nikahnya tidak hanya dituai oleh sesama Muslim, tapi juga non Muslim gitu ya. Di ayat tentang halal itu tidak hanya untuk kepada orang Islam saja yang benar beriman, di khotbahnya itu tidak hanya orang beriman, tapi juga non iman. Ya, tetap semangat untuk memberikan berkah bagi semuanya. Ini maaf, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi matur nuwun nggih Pak Frida. Yes, Ya, untuk materi kali ini sekali lagi kepada teman-teman rekan teman-teman rekan mahasiswa di sini, monggo yang mau sharing atau mau diskusi terkait materi, baik terkait pelatihan ini, bisa tulis dulu di kolom chat Zoom. Nanti di akhir akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Baik ya, masih semangat, Ge. Seperti yang dijadwal, selanjutnya masih ada materi terakhir di pagi hari ini sebelum memasuki isoma. Jadi monggo dipersiapkan. Apabila mau minum dulu, boleh minum dulu, minum atau makan-makan snack dulu, dipersilahkan. Monggo. Ini untuk materi selanjutnya akan ada penyampaian terkait pengantar sistem jaminan produk halal atau SJPH. Kepada teman-teman, latihan penyelia salah satu penyelia ini kan ya terkait tentang membuat dokumen SJPH. Seperti apa? Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ira Setianingsih. Kepada Bu Ira, iki sampun join nggih. Sudah Mbak. Mbak siapa ini ya Mbak? Faza Bu. Oh Mbak Faza, oke. Oke. Sampun. Mau dimulai sekarang? Nggih. Sampun sampun siap nggih Bu? Siap, insya Allah. Nggih. Oke. Kali ini akan dilanjutkan oleh
Ira Setianingsih. Kepada Bu Ira, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya, saya mulai untuk sesi pengantar SJPH. Oke, sudah terlihat ya PPT saya. Semoga masih cukup energi ya, karena hari ini jadwalnya seharian ya. Semoga masih bisa menerima dengan baik begitu. Cukup padat ya hari ini dari jam 7 jam 7.30 sampai jam nggak tahu jam 4 atau 5 gitu ya. Oke, kita sesi kali ini cukup lama dengan saya 2 jam jadwal yang diberikan oleh panitia. Jadi kita akan membahas mengenai pengantar SJPH ya. Agendanya hari ini pengantar SJPH, kemudian SJPH kriteria 1, kriteria 2, nanti juga kriteria-kriteria berikutnya 3, 4, 5 di slide yang lain ya, di PPT yang lain. Nah, ini landasan hukum saya rasa tadi di awal-awal pasti sudah dibahas ya terkait dengan landasan hukum jaminan produk halal ya. Yang perlu digarisbawahi paling utama itu adalah nomor 33 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 terkait dengan jaminan halal. Kemudian yang kalian juga perlu cermati itu adalah KMA ya nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib sertifikat halal serta KMA nomor 1360 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian yang terbaru itu adalah ini ya, oh nggak ada di sini. Kabar nomor 42 tahun 2024 ya. Itu adalah peraturan terbaru. Kemudian di sini ada keputusan Kepala BPJS tahun nomor 78 tahun 2023 tentang sertifikasi halal makanan minuman dengan pengolahan. Ini kira-kira beberapa peraturannya yang tadi sudah banyak dibahas di awal ya, atau kalau belum menjadi tambahan pengetahuan untuk para calon penyedia halal. Nah, definisi SJPH, istilah SJPH ini akan sangat sering kita ucapkan atau sampaikan gitu ya. Nah, teman-teman harus aware dan harus paham sebenarnya SJPH itu apa. Jadi SJPH ini singkatan dari Sistem Jaminan Produk Halal. Ya, SJPH Sistem Jaminan Produk Halal. Dia merupakan sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH produk halal. Ya, jadi SJPH ini sistem dalam sebuah perusahaan yang kemudian didokumentasikan, ya. Nah, di sini ada aturan peralihan PP nomor 39 tahun 2021 ke PP bahwa akan ada ya dokumen sistem jaminan peraturan ini ya, tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Ini mungkin sudah old ya karena 21 ke 24 sudah 25. Jadi ini nggak perlu kita perhatikan lagi. Fungsi SJPH sebagai panduan itu ada digunakan untuk ya pertama misalnya adalah Komisi Fatwa MUI dalam penetapan fatwa, kemudian untuk perusahaan. Jadi semua pihak ini berusaha melihat terkait dengan produk halal suatu produk atau pelaku usaha itu base-nya adalah SJPH. SJPH ini sangat penting ya, harus disimpan, kemudian harus dilakukan ya, dan kemudian harus didokumentasikan ketika ada perkembangan atau di dalam SJPH itu ada prosedur-prosedur untuk pengembangannya. Kemudian juga untuk panduan untuk perusahaan atau pelaku usaha, panduan untuk auditor atau lembaga pemeriksa halal, kemudian juga panduan bagi BPJPH, Badan Penyelenggara
jaminan produk halal, kemudian juga untuk lembaga pelatihan, dan juga untuk penyelia halal dalam menyusun sistem jaminan produk halal. Jadi SJPH ini cukup kritis dan cukup penting perannya. Kemudian juga untuk auditor internal, seperti saya sampaikan bahwa SJPH ini juga di dalamnya kan ada semacam prosedur begitu ya, sehingga kita harus melakukan audit ya atau mengecek apakah prosedur itu dilaksanakan gitu. Kemudian untuk pimpinan puncak perusahaan sebagai bahan evaluasi, pengawas SJPH, jadi misalnya nanti saat ini sudah mulai ada petugas atau pengawas halal ya, sehingga misalnya mereka datang semacam sidak gitu ya atau melakukan pengawasan, pelaku usaha itu punya dokumennya. Dokumennya salah satunya adalah SJPH untuk membuktikan bahwa mereka sudah melakukan berbagai hal yang apa yang ada di SJPH tersebut. Kemudian fasilitator SJPH, penegak hukum misalnya ada kasus-kasus yang mungkin kalian sering dengar ya, ada kasus sebuah produk diduga terkontaminasi barang tidak halal misalnya, atau bahan tidak halal, atau prosesnya tidak halal dan seterusnya. Nah, SJPH ini bisa dikeluarkan atau dipakai sebagai bukti begitu ya. Apakah memang betul prosesnya itu mungkin di SJPH-nya oke ya, tapi ternyata fakta di lapangannya nggak sesuai misalnya seperti. Jadi SJPH ini penting sekali. Kemudian juga panduan bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan terkait dengan jaminan produk halal. Nah, ruang lingkup di dalam SJPH, persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal, dari bahan, proses, sampai dengan produk akhir, termasuk di dalamnya adalah ada jasa pilihan, kemudian penyediaan bahan, kemudian pengolahan, kemudian ada penyimpanan, pengemasan, dan seterusnya. Kemudian juga persyaratan dan prosedur, ya tadi saya katakan prosedur atau SOP dalam kegiatan proses produk halal, meliputi komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kemudian berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal meliputi barang dan atau jasa. Jasa tadi disampaikan di sini misalnya ada pengemasan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, ini juga termasuk sebagai jasa ya. Kemudian diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikat halal sesuai peraturan perundang-undangan, baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, kalau penyelia halal pada kesempatan kali ini hanya bisa melakukan pendampingan atau mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil saja ya. Kalau menengah dan besar itu harus melakukan sertifikasi lebih lanjut gitu. Ya, jadi kalau kalian tertarik, misalnya sudah berpengalaman di usaha mikro dan kecil, ternyata seperti ini ya. Nah, kemudian nanti tertarik untuk melanjutkan ke menjadi penyelia di lingkup perusahaan menengah dan besar, mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah, berikutnya adalah asas SJPH ya. Ini adalah asas SJPH. Ada asas perlindungan, kemudian keadilan, ya, kemudian akuntabilitas dan transparan, ya, kemudian ada efektivitas dan efisiensi. Jadi ini adalah asas dari SJPH. Dia perlindungan. Perlindungan untuk siapa? Perlindungan untuk terutama untuk konsumen ya. Kemudian keadilan, ya, akuntabilitas dan transparan karena semuanya di situ sudah tercatat, terdata dengan jelas terkait dengan beberapa kriteria yang ada di dalamnya yang harus dimiliki dan kemudian juga dilaporkan dan didokumentasikan oleh si pelaku usaha. Kemudian ada kepastian hukum. Ya, SJPH ini juga tadi kita lihat sebagai panduan penegak hukum. Ya, ini bisa menjadi salah satu pedoman ke pembuktian seandainya misalnya ternyata pelaku usaha ini hanya ya ada rumor di masyarakat ya. Kemudian dia bisa membuktikan bahwa sertifikat hal SJPH-nya ini tidak
tidak melenceng gitu, sesuai dengan apa yang dia apa namanya dia kemukakan atau dia dokumentasikan di SCPH. Kemudian juga profesionalitas ya, dan menjadi nilai tambah dan daya saing ya. Dengan sertifikat halal tentu saja harapannya sebuah usaha baik itu produk atau jasa di segala skala ya, baik mikro, kecil maupun menengah dan besar, ini punya nilai tambah dan daya saing ya. Sering sekali menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia yang mayoritas Muslim itu harus punya label sertifikat halal gitu ya. Kenapa bukan sertifikat haram gitu? Mungkin itu juga menjadi pikiran teman-teman juga ya. Jangan-jangan. Coba kalian bisa memikirkan ya. Kalau misalnya ada yang nanya, kok harus sertifikat halal ya? Kenapa? Nah, satu poin, salah satu ya, berarti sebenarnya ada banyak alasan. Itu adalah nilai tambah dan daya saing. Ya, supaya salah satunya fungsinya produk kita itu bisa bersaing di ranah global. Ya, makanya kita memberikan sertifikat halal. Kami pernah mengaudit produk kemasan. Kemasan itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak dimakan, toh. Nggak perlu kayaknya di sertifikat halal menurut kita ya. Mungkin orang awam berpikir seperti itu. Tapi kita tanya, kenapa kok ini disertifikatkan gitu ya ke pelaku usaha? Ternyata itu adalah permintaan global. Jadi produk ini akan diekspor ya ke negara Muslim ya, dan mereka minta supaya produk itu sertifikasi halal itu kira-kira. Jadi kan menjadi nilai tambah ya dan daya saing. Kalau nggak di sertifikat halal, maka mereka nggak bisa ekspor ke negara tersebut begitu. Salah satunya kenapa kok harus sertifikat halal bukan sertifikat haram ya. Nanti yang lain silahkan kalian renungkan dan pikirkan kenapa kok harus sertifikat halal. Oke, next. Nah, 2 jam ke depan kita akan membicarakan ini mengenai kriteria SJPH. Ya, jadi SJH atau Sistem Jaminan Produk Halal itu ada 5 kriteria. Ya, ini harus nantinya kalian harus sudah piawai gitu ya, atau mahir gitu, mengisi kemudian menentukan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan. Next berikutnya ya, materi berikutnya seperti nanti adalah dokumen yang diperlukan ya. Ini kita akan sebagai pengantar saja sebenarnya SJPH itu seperti apa. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab ya. Jadi ada kriteria di dalam SJPH yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ya untuk melakukan pengajuan sertifikat halal. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan ya, kemudian proses produk halal ya, kemudian yang keempat adalah produk, dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Ada 5 ya, kayaknya banyak banget, memang iya banyak. Dan yang paling banyak perlu menjadi perhatian biasanya dalam SJPH itu adalah nomor 2 yaitu bahan. Ya, kebayang kalau misalnya kalian masak aja ya, kalian masak telur ceplok gitu ya. Itu bahannya hanya ada apa? Telur, minyak goreng, kemudian garam. Ya, 3 bahan. Oke. Nah, gimana kalau kita punya warung dengan jumlah menu 30? Masing-masing menu itu akan punya bahan. Nah, sudah kebayang ya, berarti kalian harus memikirkan atau harus menginput atau mencatat atau menulis bahan-bahan tersebut di dalam dokumen SJPH. Kira-kira begitu. Jadi kalau produknya sederhana sih enak ya. Saya tadi cuma telur ceplok gitu ya. Ya enak, tinggal kita tulis. Tapi kan biasanya produknya itu cukup banyak ya. Seperti itu. Ini contoh saja. Kita lanjutkan ke kriteria yang pertama, yaitu komitmen dan tanggung jawab.
Komitmen dan tanggung jawab ini merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak ya untuk selalu fokus mengembangkan dan menerapkan SJPH dan bertanggung jawab meminimalisasi serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan atau fatwa MUI. Jadi kenapa komitmen dan tanggung jawab itu ada di nomor 1? Ya, karena ini yang paling penting. Tanpa adanya komitmen dari manajemen puncak, apa yang dilakukan oleh karyawannya bagian bawah itu sepertinya tidak ada artinya, gitu ya. Itu kan bisa berwujud macam-macam. Salah satunya adalah dana, ya kan? Dan sertifikat halal kan ya tidak semuanya berbayar, juga pasti membutuhkan effort, baik itu pembayaran pendaftarannya atau hal-hal yang lain. Sehingga komitmen puncak terutama untuk menjaga supaya betul-betul ya mereka itu meminimalisasi atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini, komitmennya itu cukup kuat gitu. Kalau di dalam audit itu biasanya menyampaikan kepada pimpinan atau pelaku usaha yang hadir, begitu manajemen puncaknya, ketika mereka mengucapkan atau mengikrarkan komitmen dalam sertifikat halal, itu saya sampaikan ke mereka bahwa mereka telah melakukan ijab kabul dengan halal. Gitu. Jadi ijab kabul itu kan sesuatu yang ringan di mulut tapi berat konsekuensinya. Kayaknya gampang ya, cuman ngomong kalau ijab kabul pernikahan misalnya. Ngomong ternyata efeknya itu ibadah sepanjang masa ya. Harus menafkahi kalau suami dan seterusnya. Hak dan kewajibannya itu tinggi sekali. Dan juga reward punishment ya baik dari lingkungan, dari Allah misalnya. Nah, ini juga sama, halal juga seperti itu. Komitmen dan tanggung jawab ini ada titik puncak, titik awal dari sebuah perusahaan. Gitu. Kayaknya nanti bukti-buktinya itu gampang kalau kalian lihat. Gampang ya bukti-buktinya, tapi sebenarnya konsekuensinya itu sangat berat. Gitu. Jadi ini harus ada komitmen dan tanggung jawab dari manajemen puncak. Nah, unsur komitmen dan tanggung jawab ini ada 3 ya. Yang pertama adalah kebijakan halal, ya. Kemudian tanggung jawab manajemen puncak. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. Kebijakan halal ini tadi saya sampaikan nanti harus dibacakan oleh kalau ketika audit mereka harus ikrar, harus mengucapkan secara keras gitu di depan kita para auditor bahwa mereka akan melakukan ya ada beberapa kebijakan halal. Pernyataan tertulis itu akan mereka fokus akan mereka bacakan seperti itu. Di situ ada kebijakan halal, kemudian melaksanakan kebijakan halal secara konsisten, memastikan kebijakan halal ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi. Ini nggak mudah ya, apalagi kalau misalnya cukup tinggi pergerakan karyawannya. Jadi in out-nya tuh sering. Baru masuk sebulan, keluar, masuk lagi, keluar lagi gitu. Ini kan menerapkan atau memastikan, ditetapkan, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi jadi nggak mudah. Ketika karyawannya itu tidak tidak setia gitu ya, tidak setia ada di situ, sering keluar masuk gitu. Banyak ya perusahaan yang seperti itu, apalagi konon katanya karyawan sekarang itu mereka seringnya cari yang enak tapi gajinya tinggi dan seterusnya, suruh kerja dikit males dan seterusnya, kadang-kadang katanya gitu ya. Jadi keluar masuk gitu. Kemudian berikutnya adalah mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak terkait. Nah, pihak terkait ini tidak hanya ke karyawan tapi juga kepada baik itu supplier maupun kepada konsumen gitu ya. Jadi seluruh pihak terkait. Kalau ke konsumen ya dengan label halal itu saya rasa sudah menjadi bukti bahwa kita ini sudah halal loh gitu ya. Bagaimana dengan supplier? Nah, salah satu kesulitan ya beberapa kali kita juga ada kesulitan misalnya
suppliernya itu ternyata belum bersertifikat halal misalnya. Terus bagaimana? Nah, kalau perusahaannya ini punya bargaining power yang cukup tinggi, biasanya mereka bisa menekan supplier untuk segera sertifikat halalkan produknya, ya. Dan kalau misalnya tidak punya bargaining pun, kalau seandainya konsumennya banyak dan dia ingin SH semua, otomatis supplier itu akan mikir kan, gitu. Misalnya nih saya punya eh, depot daging, gitu, ya. Daging ini dia menjual daging yang kemudian ternyata dibeli oleh banyak catering, kemudian dibeli oleh warung, ya. Nah, warung cateringnya ini mau esnya nggak bisa karena depotnya belum bersertifikat halal. Mereka ini mendesak supaya Pak Depot ini punya sertifikat halal. Gitu. Ya, akhirnya si Pak Depot ini kemudian juga mengajukan sertifikat halal. Jadi ini seperti lingkaran ya, lingkaran siklus begitu. Kalau tuntutan dari konsumen ini ada, biasanya kemudian si supplier juga akan melakukan proses sertifikasi halal. Gitu. Jadi dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait. Oke, kemudian adalah tanggung jawab manajemen puncak. Di sini menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk menyusun, menerapkan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau kami biasanya kalau untuk usaha menengah dan besar khususnya kita minta supaya perusahaan itu punya penyelia halal internal gitu ya. Jadi kalian punya penyelia halal internal. Jadi kalian ini punya sertifikat penyelia halal ini sudah menjadi nilai plus ya. Kalau misalnya ada di perusahaan itu kalian bisa menjadi penyelia halal di perusahaan tersebut gitu. Kemudian menetapkan dan meregistrasi penyelia halal, memastikan semua personel menjaga integritas halal termasuk pemasok dan distributor tadi ya di awal tadi saya sampaikan termasuk pemasok dan distributor. Distributor bagaimana Bu? Ya kemarin kita pernah juga mengaudit eh, transportasi ya, transportasi yang digunakan atau eh, disewa oleh perusahaan makanan. Jadi dia punya usaha distribusi, punya beberapa truk begitu, truk yang tertutup gitu ya, kok pick up ya, truk yang tertutup, dia membawa makanan oleh perusahaan besar ya, dan perusahaannya ini mensyaratkan supaya truk-truk mereka itu tersertifikasi halal gitu, sehingga kemudian perusahaan distribusi yang memiliki truk ini mereka mengajukan proses sertifikasi halal gitu ya. Jadi ini memenuhi semua personel termasuk pemasok dan distributor. Nah, ini kan berarti perusahaan menekan supaya distributornya juga melakukan usaha jasa ya, jasa distribusinya melakukan proses sertifikasi halal. Kemudian menetapkan tim manajemen halal, tugas dan tanggung jawabnya dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang disertai bukti tulis ya. Ini biasanya dengan surat keputusan atau SK. Berikutnya yang ketiga adalah pembinaan SDM. Melakukan pembinaan melalui training atau pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Nah, ini juga perlu karena tadi saya sampaikan bahwa bisa saja karyawan itu keluar masuk ya. Setiap bulan ada karyawan baru seperti itu. Nah, kita kan perlu melakukan pembinaan. Kita menyampaikan aturan-aturan di perusahaan terkait dengan komitmen mengenai sertifikat halal ini begitu. Jadi pembinaan SDM ini juga sangat penting ya. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria yang kedua. Sebentar ya, saya minum dulu. Soalnya tadi pagi habis ngajar, jadi terus. Oke, yang kedua, kriteria kedua adalah bahan. Kriteria pertama tadi apa ya? Kriteria pertama apa? Komitmen dan tanggung jawab, Bu. Ya, komitmen dan tanggung jawab. Ada berapa tadi? Bagiannya ada berapa?
Ada 5. Apa? Komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemeriksaan, dan evaluasi. Terkait dengan nomor 1, komitmen dan tanggung jawab tadi ada berapa poin yang perlu diperhatikan? Yang pertama tadi apa? Ada 3 ya tadi. Yang pertama adalah ini ya, kebijakan halal. Kemudian jawab Tanggung jawab manajemen puncak. Dan pembinaan sumber daya manusia. Ya, jadi untuk unsur komitmen dan tanggung jawab itu ada 3. Oke, kita lanjut ke bahan. Nah, bahan ini seperti saya sampaikan, dia cukup banyak ya. Dia cukup banyak kalau produk kita juga banyak dan kompleks gitu. Ya, ini perlu tugas penyelia halal terutama kalau produknya banyak itu adalah ini ya. Kalau dulu sistem SJPH dari BPJPH itu masih ketik manual ya. Jadi kalian penyelia itu bisa ngetik bahan misalnya garam dapur merek Revina gitu. Kemudian kita lihat produsennya apa, kemudian kita cek IDSH-nya berapa gitu. Jadi kita ketik manual. Nah, kalau sekarang semuanya itu sudah ada di sistem. Jadi kita harus input satu-satu ke sistem. Ya, memang nggak perlu ngetik lagi sih, cuman penambahan bahan di sistem ini cukup takes time ya. Ibaratnya kalau kita missing satu saja itu juga eh, bisa nambah kerjaan ya. Tadi yang belum apa ya gitu, karena ngeceknya kan agak susah gitu. Karena masukinnya harus harus langsung di sistem gitu. Mungkin nanti di bagian akhir ada terkait dengan pengisian sistem ya. Nah, bahan yang digunakan dalam proses halal ini ada 4. Yang pertama bahan baku, kemudian bahan olahan, bahan tambahan, dan yang terakhir adalah bahan penolong. Ya, bahan-bahan tersebut bisa bersumber dari berbagai hal. Ya, dia juga bisa positif list ataupun tidak ya. Yang pertama adalah hewan, ya, sumber hewan, kemudian sumber dari tumbuhan, sumber dari mikroba, kemudian bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, dan bahan dari proses biologi atau rekayasa genetika. Untuk bahan rekayasa genetika ini kita belum pernah mengaudit ya sejauh ini. Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga pernah terkait dengan proses rekayasa genetika. Nah, kemudian juga ada bahan yang kita bagi menjadi bahan, nah ini aja ya. Jadi kita bagi menjadi bahan yang dia itu nanti contohnya di depan. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Gitu. Jadi kalau sistem di kita SJPH Indonesia itu adalah tracing dan tracking ya based on sertifikat halal. Jadi kita ketika melihat sebuah bahan dia sudah punya sertifikat halal, maka kita harus yakin bahwa bahan itu sudah halal gitu ya. Jadi kita tidak boleh meragukan gitu. Berbeda dengan beberapa negara di luar, itu ada yang tidak berdasarkan tracking, tracing, sertifikat halal, tapi mereka berdasarkan uji lab, gitu. Nah, kalau kita berdasarkan uji lab, tapi kita berdasarkan tracking, tracing, sertifikat halalnya. Jadi kalau sebuah produk eh, kita lihat, oh dia udah punya, berarti dia udah halal. Kita nggak perlu lagi melakukan uji lab, kira-kira begitu ya.
kecuali ada kecualinya. Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Ya, jadi misalnya kita beli sayur mayur itu kan nggak ada proses kan? Ya, kita beli bayam segar, kita beli lada butir misalnya, ya. Itu berarti tidak ada proses kan? Itu kita sebut sebagai pengecualian. Kemudian dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. Ya, berikutnya tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Jadi ada pengecualian untuk produk bahan yang boleh boleh tidak bersertifikat halal. Nah, kemudian ada dokumen pendukung bahan untuk bahan yang digunakan ini harus valid dan masih berlakunya. Jadi misalnya kebetulan saat ini kan sertifikat halal itu masa berlakunya masih permanen ya, kecuali ada perubahan bahan dan produk, maka tidak kita lihat lagi masa berlakunya. Tapi kalau dulu itu ada expirednya SH itu, sehingga ketika dia atap memilih bahan dan ternyata sudah expired, maka sudah tidak boleh lagi kita gunakan begitu. Nah, yang masih ada expirednya itu yang produk impor. Ya, makanya harus kita lihat expired date-nya itu kapan untuk sertifikatnya. Nah, sehingga kalau sudah lewat ya tidak boleh digunakan. Ya, dokumen pendukungnya itu untuk bahan yang harus digunakan itu harus valid. Kemudian ada surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi yang dikeluarkan oleh produsen. Ini contohnya misalnya bahan-bahan yang sebenarnya dia bisa dibilang apa ya? Mestinya ya, tapi kadang-kadang belum diminta itu misalnya ada kita proses beras misalnya ya. Beras itu sebenarnya boleh tidak bersertifikat halal. Tapi kalau misalnya kita ragu gitu ya, kita pengen ini benar nggak ya berasnya tidak. Ternyata beras itu juga pakai air ya. Jadi dia beras itu ketika proses dari gabah ke beras itu dia juga menggunakan air. Nah, kita nggak tahu nih ya, seperti apa misalnya. Jadi kita meragukan. Nah, itu boleh juga dengan statement of pork free facility. Atau misalnya kalau dia kecil, ya UKM itu udah kecil ya, kecil masih disebut UKM kecil. UKM skala rumah tangga misalnya. Kita tidak yakin bahwa alat produksinya misalnya itu digunakan terpisah dengan alat produksi rumah tangga. Oh, ini masih ngomongin bahan ya. Jadi intinya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin, tapi dia juga tidak punya ASH, ya, ada beberapa produk yang bisa kita mintai dengan dokumen pendukung. Kalau kami biasanya mintanya bermeterai juga, ya, mintanya bermeterai juga. Jadi lebih secara di atas hukum tuh lebih kuat tuh. Oke, ini beberapa tadi adalah, nah ini contohnya beberapa contoh bahan ya yang mungkin menjadi kritis kehalalannya. Ya, mungkin ini kalian yang anak-anak kimia lebih lebih paham gitu ya. Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai bahan tambahan pangan dan atau bahan proses. Ini bisa diragukan kehalalannya. Seperti tadi saya sebutkan lada butir. Kenapa saya tegaskan lada butir? Karena kalau dia sudah jadi lada bubuk, ya maka kita sudah tidak menganggap dia sebagai positif list lagi. Dia sudah menjadi produk yang harus punya sertifikat halal. Karena berarti kan sudah punya proses nih. Dia sudah ditumbuk misalnya. Nah, bagaimana dengan mesin penumbuknya? Dipakai untuk numbuk lada saja atau enggak? Gitu kan? Juga sudah dikemas dalam plastik, sudah ada proses, ya, seperti itu.
Jadi suatu produk nabati bisa saja berubah gitu ya dari yang dia positif list menjadi wajib bersertifikat halal gitu. Tetapi memang produk nabati itu eh, kalau kita memberikan skala kekritisan sebuah bahan, misalnya bahan antara 0 sampai 100 ya kalau bahan nabati itu mungkin 30% gitu ya. Nilainya 30 atau 40. Tapi kalau bahan dari daging ya khususnya sembelihan itu sangat kritis ya. Jadi bisa dibilang kritisnya 100 poinnya. Sehingga kita memang harus memastikan bahwa bahan yang berasal dari hewan sembelihan itu harus sudah bersertifikat halal gitu ya. Jadi kalau hewan sembelihan itu harus wajib gitu. Nah, kalau pengalaman kami di lapangan itu umumnya kesulitan dari pelaku usaha ataupun penyelia itu adalah men-tracking ya. Men-trackingnya gini, pelaku usaha kecil itu beli daging di pasar A gitu, di depot A ya. Depot A ini mengklaim bahwa dia kulaannya di RPA Z misalnya gitu ya. Padahal kita nggak tahu nih betul atau enggak ya kan. Kita tahu sementara depot A ini belum bersertifikat halal gitu. Nah, ini sering sekali kita temui di lapangan ya. Pelaku usaha tidak bisa mendapatkan bukti gitu bahwa dagingnya itu sertifikat halal oleh RPAZ misalnya gitu. Ya, jadi itu salah satu kendalanya. Sehingga kita penyelia jadi kesulitan. Ya, ini sebenarnya halal apa enggak ya dagingnya? Gitu. Bagaimana caranya supaya kita punya bukti bahwa A itu memang betul-betul hanya mengambil dari RPAZ gitu. Nah, ini perlu ada surat pernyataan ya dari depot A gitu atau bahkan dari RPAZ bahwa memang depot A ini mengambil dari RPAZ. Depot A harus membuat surat juga bahwa mereka memang hanya mengambil dari RPAZ. Ya, nanti kalau yang ngasih surat pernyataan hanya RPAZ kan bisa saja nih depot A ternyata dia ngambil dari RPAG, RPAN, RPAP gitu yang belum sertifikasi halal misalnya dan dicampur sama dia di depotnya. Nah, itu kan bahaya juga. Gitu. Jadi kira-kira gitu. Ini beberapa kesulitan di lapangan ketika tempat membeli si pelaku usaha ini dagingnya terutama itu belum tersertifikasi halal. Mereka mengklaim saya beli di PA sana Bu sudah halal gitu. Tapi bukti bahwa kalian beli di sana dan hanya di sana itu apa? Gitu. Kita kan nggak bisa hanya based on katanya. Gitu. Jadi semua data yang kita dapatkan itu harus berdasarkan bukti, dokumen. Gitu. Ya, semuanya harus berdasarkan bukti dokumen. Itu yang kritis lagi bahan selain tadi daging ya, daging sembelihan itu justru adalah air ya. Loh, kok bisa Bu? Air bukannya positif list? Ya, kalau dia air sumur itu positif list dari alam kan. Tapi bagaimana kalau air sumur itu sudah disaring atau difilter gitu. Fakultas Saintek sendiri sudah dari tahun kemarin itu ingin membuat instalasi air minum ya, instalasi air minum. Tapi alhamdulillah karena komitmen pimpinan ya Bu Dekan itu terkait hal cukup tinggi, mereka menyampaikan ke pihak dekanat menyampaikan ke kami ini bagaimana. Nah kami sampaikan juga baik HC maupun PH bahwa air ini cukup kritis karena filternya harus halal dulu. Gitu. Jadi filter air itu bisa dari nabati, misalnya sabut kelapa,
ya, atau tempurung kelapa, arangnya dan seterusnya. Tapi ada juga dia hewani, ya. Misalnya ternyata arang filternya itu dari eh, tulang binatang. Ya, nah, binatangnya ini apa? Apakah sapi yang halal atau malah binatang yang non halal? Gitu. Jadi air sepertinya sesuatu yang tidak kritis, ternyata dia adalah bahan yang cukup kritis ya dan perlu telusur lebih lanjut kehalalan bahan tersebut ya. Jadi kalau audit halal atau nanti kalian saya menyusun SJPH, ini bahan air ini bisa dibedakan menjadi atau dituliskan misalnya air sumur ya, kalau kita dengan Majelis Ulama Indonesia ini air sumur itu harus ada embel-embel berikutnya, yaitu air sumur tanpa filter. Tuh, jadi bukan air sumur aja, tapi air sumur tanpa filter. Gitu. Jadi kalau air sumur tanpa filter, oke, bisa dia positif list dan tidak perlu sertifikat halal. Kita mau mensertifikasi halal air sumur kita sendiri ya. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya PAM ya, PDAM. Ini dulu awal itu juga sempat menjadi diskusi. PAM itu kan juga melalui panjang dan banyak filter ya. Tapi sampai saat ini mungkin istihad MUI ya bahwa air PAM ini diperbolehkan tanpa SH ya. Sampai saat ini mungkin kedepannya nanti akan diajukan sertifikatnya, saya juga kurang tahu. Tapi untuk saat ini air PAM itu eh, boleh tanpa sertifikat halal. Nah, ini kalau contoh yang lain nih lecitin kedelai, vitamin C, ini saya rasa teman-teman di kimia lebih pinter ya daripada saya ya. Ya, saya tidak mempelajari terkait hal ini lebih dalam. Nah, ini juga room ya. Room ini juga bahkan namanya nanti kita lihat di aspek kriteria ketiga yaitu produk ya. Room ini di sisi nama saja ya, misalnya tukang kue gitu kan biasanya mereka ada bahan dia halal bahannya, tapi dia menyebutkan bahwa perisanya rum misalnya. Itu juga tidak boleh. Ya, meskipun secara isi dia itu bahannya halal ya, tapi dia menggunakan istilah misalnya berperisa rum. Nah, itu juga berkonotasi dengan bahan haram sehingga tidak diperbolehkan. Begitu. Kemudian mirin ya. Mirin ini juga tidak boleh ya, tidak boleh. Angciu, nah ini angciu ini banyak digunakan di ini ya, nasi atau mie goreng. Kami pernah menemukan sebuah resto yang cukup terkenal gitu, saya tidak sampaikan namanya. Ya, kebetulan waktu itu saya sendiri yang mengaudit ya, itu angciu dan dia saya rasa karena tidak paham dan tidak tahu sehingga tidak menyembunyikan, alhamdulillahnya tidak disembunyikan. Jadi tergeletak begitu saja di meja dapur chef. Ya, padahal itu restonya cukup eh apa ya? Cukup besar. Ya, restonya cukup besar dan berarti dia pakai angciu. Ya, jadi hati-hati masakan-masakan Cina gitu ya, itu biasanya enaknya konon itu karena ada ini gitu. Jadi pastikan kalau di restoran-restoran Cina itu dia sudah punya sertifikat halal, bukan label ya, karena label halal itu ternyata sekarang eh, sering dipasang gitu tanpa mereka itu melakukan audit. Gitu. Jadi ya dipasang aja halal gitu ya. Padahal kalau kita browsing atau cari itu nggak ada. Itu. Kemudian ini ragi ya. Ragi juga kita harus hati-hati dia eh, halal tidak. Jadi bahan ini tadi fungsi apa namanya? Tadi sumber utama kita adalah tracking dan tracing dokumen. Gitu. Kalau sudah ada dan SH-nya di sistem BPCPH ya berarti kita
yakin bahwa dia sudah halal. Itu mungkin untuk yang kriteria 1 dan 2, saya akan lanjutkan kriteria berikutnya. Sebentar. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk bahan 1 dan 2, silakan bisa raise hand atau ngetik di kolom chat. Oke, Mas Wiwin silakan. Baik, Bu, izin bertanya. Untuk saat ini kan eh, untuk sertifikat yang halal yang sudah didapatkan kan belum ada expired ya, Bu. Nah, kecuali ada pergantian bahan yang tadi disebutkan sama Ibu. Nah, Ya. ketika nanti di lapangan ditemukan kasus pelaku usaha ini akan mengganti bahannya karena bahannya mungkin sudah tidak diproduksi sama produsen, jadi harus diganti. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini lagi itu harus diaudit ulang seperti sebelumnya sebelum pernah mendapatkan sertifikat halal atau mekanisme berbeda, Bu? Ya, jadi untuk tadi ya, kecuali ada perubahan bahan dan produk, memang berarti dia harus mengajukan kembali. Gitu. Mengajukan kembalinya itu bisa baru atau pengembangan. Gitu ya. Kalau pengembangan itu berarti nanti dia masih memakai ID SH yang sama. Ya, tapi prosesnya seperti baru, seperti awal, tetapi ID-nya sama, jadi judulnya pengembangan. Gitu. Nanti di kolom, mungkin nanti ketika kalian ada sesi terkait input ya, bisa ditanyakan kalau pengembangan itu seperti apa, baru seperti apa gitu ya. Jadi ada yang baru, ada yang pengembangan. Kalau baru betul-betul dia IDSH-nya nanti berbeda dengan yang lama. Tapi kalau dia pengembangan berarti dia IDSH-nya itu sama gitu. Kira-kira gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Cindy. Untuk pemilik usaha yang membeli daging di RPHX itu kalau dalam bukti dagingnya kesempatan atau bagaimana? Jadi kalau tadi saya sampaikan biasanya bukti dokumennya mereka membuat surat pernyataan ya. Jadi surat pernyataan yang bermeterai begitu. Atau nota beli ya, nota kulaan dari apa namanya depot tersebut ke RPH atau RPAX itu. Gitu. Jadi mereka ada loh nota beli, ya nota bahwa mereka itu kulaan ke si X, si B, si Y gitu misalnya, ya gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk kira-kira seperti itu untuk buktinya, gitu. Ada lagi? Cukup? Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke kriteria 3, 4, dan 5. Oke. Nah, tadi kita sudah kriteria 1, 2. Sekarang kita ke kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal. Nanti ketika sesi pengisian dokumen SCPH, yang sekarang semuanya sudah ada di sistem ya, kalian perlu betul-betul memperhatikan karena biasanya seorang yang disebut expert itu kalau sudah ketika input itu satset gitu ya. Kalau kita masih anak nunuk berarti ini masih perlu proses. Mungkin setelah melakukan proses atau pendampingan pelaku usaha minimal 3 kali gitu ya, kalian mungkin setelah itu baru bisa lebih lancar. Yang pertama, jadi jangan minder atau takut atau apa, selalu ada yang pertama. Dan biasanya kita auditor di LPHU Instrumen Kalijaga juga tidak biasanya kita paham ketika ngelihat SCPH-nya, aduh SCPH ini kok berantakan ya, ini mesti penilaiannya baru nih, biasanya gitu. Jadi kemudian biasanya kita tanya, ini baru ya? Bu, kami baru pertama kali, kayak gitu ya. Jadi kita bisa membaca ketika misalnya
dokumen itu tidak sesuai atau kurang sesuai. Tapi kalau sudah dengan penyelia yang sudah malang melintang cukup lama, kita malah ya kita enak juga, sudah percaya apa yang ditulis ya biasanya gitu. Tapi tentu saja tetap bisa. Next, PPH atau proses produk halal. Jadi proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi proses produksi di lantai produksi, ya, ketika kita mau masak gitu, atau kita mau memproduksi itu kan lihat pertama adalah bahan baku. Jadi ada inputnya ya. Inputnya adalah material. Itu tadi bahan. Kemudian termasuk di situ penyimpanan. Berarti kan gudang. Ya, bahan baku itu disimpan di mana? Itu apakah di kontainer tertutup atau terbuka? Misalnya begitu. Jadi ada penyimpanan. Oke, kemudian pengolahan. Pengolahannya itu seperti apa? Bagaimana dengan alat-alatnya? Ya, apakah digunakan hanya untuk melakukan atau memasak produk tersebut atau digunakan untuk tadi saya sampaikan keluarga misalnya. Karena kami banyak sekali juga mengaudit UKM kecil. Ya, yang mereka dapur usahanya dengan dapur itu jadi satu. Ini kan resiko sekali bahwa wajannya, pancinya itu ya dipakai masak, ya dipakai produksi gitu. Jadi pengolahan juga. Oke, kemudian setelah itu adalah kalau setelah diolah kan kita juga melakukan pencucian. Ya kan? Wajan dan seterusnya yang digunakan itu kan dicuci. Pakai sabun apa atau bagaimana proses pembersihannya? Gitu. Ya, jadi ini prosesnya seperti itu. Kemudian ada penyimpanan untuk produk jadi juga. Setelah jadi dia disimpan di mana? Ya. Apakah diletakkan begitu saja di lantai misalnya kardus-kardus nih diletakkan di lantai. Atau dia ada paletnya nih. Gitu. Dia juga pengemasan. Dia pakai apa nih? Pakai plastik kah, styrofoam kah, kertas kah, daun kah? Gitu. Sebenarnya itu juga beresiko ya kalau ada pakai daun. Karena biasanya saya sering ambil daun, ternyata ada kotoran burungnya. Kalian pernah nggak ngambil daun pisang misalnya? Ya, ikut ngambil daun pisang, ternyata terikut ya kotoran burung. Jadi daun itu seperti positifly sih sebenarnya, cuman juga prosesnya juga perlu kita lihat bersih atau tidak, pencuciannya bagaimana atau proses dia menjadi bahan kemasan itu gimana? Apakah dilap dulu atau ya udah langsung dari pasar langsung dipakai misalnya gitu. Kemudian distribusian, tadi juga sudah saya jelaskan, distribusi itu perlu kita tahu juga ya kalau cuman dari sini misalnya rumah kita ke warung. Tapi bagaimana kalau kita itu dapatnya impor? Ya, atau kita mau ekspor? Atau kita mau kirim ke seluruh Indonesia? Nah, ya. Itu kan pendistribusian jadi satu masalah tersendiri akhirnya. Ya kan, makanya tadi syarat salah satu ada subkontrak dari sebuah perusahaan, mereka menyaratkan ya truk yang mendistribusikan itu harus halal misalnya gitu. Sehingga mereka yakin bahwa proses pendistribusiannya ini aman. Gitu. Kemudian juga penjualan. Ketika sampai di sajikan misalnya atau dijual itu seperti apa? Ya. Ya, ke penyajian produknya seperti apa? Apakah dia misalnya bersebelahan dengan produk non halal? Kalau di Jawa khususnya, saya rasa itu kita bisa melihat dengan mudah mana yang halal, mana yang haram. Ya, baik di warung dan seterusnya. Tapi melangkah sedikit ya, beberapa waktu lalu saya ke Bali, itu sudah takut kita. Ini sebenarnya atau haram ya. Bahkan saya ke warung halal,
itu yang menemani bukan kucing, tapi anjing gitu misalnya. Ngeri. Jadi yakin nggak terkontaminasi, baik itu mungkin wadah pencuciannya, siapa tahu anjingnya itu mencium-cium ember tempat cuci piring misalnya ya. Kita kan nggak tahu. Jadi kalau di tempat-tempat yang mayoritas non-Muslim, sertifikat halal ini menurut saya is a must ya, harus disegerakan gitu. Karena feeling safety kita itu akan kuat ketika kita sudah yakin ini sertifikatnya dia halal gitu. Kalau di Jawa sini mungkin kalian mungkin makan di kantin misalnya ya, belum ada SH-nya. Tapi alhamdulillah kantin kita ya, misalnya nih, ya kita makan aja karena kita yakin halal gitu misalnya. Karena mayoritas kita halal ya. Meskipun justru itu sebenarnya celah yang mengurangi kehati-hatian kita. Coba bedakan kalian makan di Jawa dengan kalian makan di Bali. Hati-hati mana? Hati mana ketika kalian makan di Jawa atau di Bali? Pasti kan akan lebih berhati-hati ketika makan di Bali kan? Akan nyari tahu siapa penjualnya, agamanya apa, bahan makanannya apa gitu. Ya kan? Tapi kalau di sini kan ya udah masuk aja ke warung. Oh, ini nggak ada tulisan babi atau apanya, masuk aja gitu. Ya kan? Makanya dulu kenapa ayam goreng yang di Solo itu lolos gitu karena orang merasa yakin makanannya itu halal-halal aja, wong ayam yang dijual kok gitu. Ya kan? Kehati-hatiannya itu sangat rendah ketika kita ada di lingkungan yang mayoritas Muslim ya. Itu kira-kira. Nah, berikutnya selain tadi saya sampaikan apa namanya proses seperti tadi ya, ini proses PPH itu apa saja di sini. Lokasi tempat dan alat PPH tadi saya sampaikan, misalnya contoh panci dan seterusnya ya, juga harus halal, bersih dan higienis. Ya, karena halal itu juga erat kaitannya dengan toyib ya, halal dan toyib, halal dan baik gitu. Sehingga kebersihan dan higienitasnya itu harus kita jaga ya. Berarti tadi salah satunya misalnya harus tertutup ya, penyimpanan, penyajian dan seterusnya harus tertutup. Kan kita nggak tahu misalnya buka tiba-tiba ada cicak yang dia kemudian melakukan prosesi membuang gitu ya di atas makanan kita misalnya. Ada tikus misalnya ya, seperti itu. Jadi wajib dijaga higienitas dan kebersihannya. Nah, tadi saya katakan untuk audit halal di Jawa khususnya itu cenderung lebih murah. Apalagi kalau pemiliknya itu Muslim. Ya, tapi kalau misalnya kalau nanti jadi penyelia ternyata di luar Jawa yang mayoritas non-Muslim, ini perlu ekstra ya. Pastikan banyak hal. Pemisahan antara produk yang tidak halal dengan produk yang halal. Ya. Bahkan kemarin saya waktu ke Bali itu beli apa makanan mereka yang cukup terkenal sebagai oleh-oleh gitu ya. Itu kemudian suami saya aja terus males balik lagi gitu. Beliau besok lagi nggak usah beli ke sini ya. Meskipun dia mengklaim makanannya halal, tapi ternyata dia juga menjual makanan non halal ya di situ. Ya, jadi itu juga ya kalau saya sih asal dia karena kita punya ilmunya ya dia terpisah dan seterusnya ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Kan kalau di supermarket kan juga ada ya eh parak yang khusus untuk makanan yang non halal gitu. Dan apakah kita boleh beli di supermarket itu ya boleh saja kan sudah dipisahkan dan juga kemasannya itu kan yang makanan non halal kan rapet ya kan makanan non halal rapet. Nah beda lagi ketika misalnya kalian ke supermarket yang dia jual daging fresh. Nah, itu lebih berisiko kontaminasinya. Harus sangat berhati-hati kalau misalnya kalian beli daging sapi fresh, dia juga jual daging B3 fresh. Bagaimana proses daging itu dua-duanya ada di meja itu misalnya. Ya, di meja penjualan atau di rak penjualan.
Itu harus hati-hati karena dia fresh. Kalau terbungkus rapat, kita malah merasa aman ya karena ada kontaminasi karena dia rapat gitu. Di banyak ya supermarket yang menjual fresh ya, menjual fresh daging yang dia itu bersebelah. Ya mungkin terpisah, tapi kan dia jual sama-sama jual barang halal dan non halal. Nah itu kita ya kalau saya ngeri kalau seperti itu ya. Jaminannya tuh kita nggak tahu bagaimana mereka karyawannya misalnya memindahkan dari keranjang awal sampai ke situ, kemudian mungkin pisaunya, capitnya digunakan nggak barengan dan seterusnya. Itu kan kita nggak tahu, nggak terjamin gitu ya. Kemudian di sini tempat dan alat yang wajib dipisahkan kalau dia ada barang halal dan non halal. Ini misalnya ada penyembelihan. Ya, penyembelihan lagi-lagi kalau di kita di Jawa ini daerah saya, tapi nanti kalau misalnya sudah ke daerah yang mayoritas non-Muslim, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pengolahannya, ya ini juga tidak boleh bersama-sama. Nah, kalau kalian nanti mendampingi pelaku usaha yang non-Muslim, nah itu juga perlu komitmen cukup tinggi ya, karena dan resikonya menurut saya kalau seorang penyelia eksternal, karena kan berarti nanti kalau misalnya mendampingi, itu kan bisa jadi penyelia eksternal ya, yang mungkin hanya datang dan mencatat dan membantu di saat mereka butuh sertifikat halal. Setelah itu kan mungkin kalian datang lagi ke sana. Nah ini sebenarnya beban resiko dan tanggung jawabnya itu cukup tinggi, terutama kalau pelaku usahanya itu non-Muslim. Ya, kalau non-Muslim, pertama mereka nggak ngerti halal haram, ya kan? Setahu mereka tuh ya yang haram itu babi, babi saja mungkin, gitu. Mereka nggak tahu. Sebenarnya banyak hal itu bisa menjadi haram. Contoh sederhana ya, saya punya temen gitu. Ketika kami pergi keluar bersama gitu, beliau beliau mengatakan, Bu, ini loh Bu ayam, dia bilang gitu. Nah, saya nggak berani makan ayam di situ. Karena ternyata meskipun ayam itu halal, tapi ada lagi yang menyebabkan dia jadi haram. Apanya? Apanya kira-kira? Hmm? Proses pengolahannya juga bisa menyebabkan dia tidak halal. Proses pengolahan. Ada lagi nggak? Kira-kira saya nih misalnya saya lagi ada di negara Muslim, saya lagi di Thailand gitu. Terus ada ayam ditawari teman saya gitu. Kira-kira gimana? Teman saya, iya, ya. Jadi saya ditawari teman saya, Bu, ayam Bu, gitu. Menurut dia yang non Muslim, ayam itu halal, ya kan? Ya benar, ayam itu halal. Tapi buat kita punya ilmunya, nanti dulu dia disembelihnya bagaimana, gitu. Ya itu contoh satu. Jadi kalau mendampingi pelaku usaha yang non Muslim itu harus hati-hati ya, karena tanggung jawab syariahnya ya itu bebankan kepada penyelia gitu. Selamanya loh, seumur hidup gitu ya. Jadi saya nggak nakut-nakutin, tapi ini supaya menjadi perhatian kalian. Terutama kalau tadi non-Muslim, karena nggak paham. Kedua, teman saya ada yang, ini beda orang lagi ya. Itu teman saya yang satu. Beda orang lagi, teman saya yang satunya, dia menawari makan di rumahnya, non-Muslim juga. Ayo makan di rumahku gitu. Aku punya lele. Beliau bilang gitu. Terus apa kata beliau? Tapi leleku ini nggak disembelih gitu. Jadi orang Muslim kita kan nggak perlu disembelih gitu. Jadi pengetahuan mereka tentang halal haram penyembelihan itu sangat rendah, ya.
Terus kita kan ya ketawa, tapi terus kemudian, nah kalau kayak gitu, kalau kita punya ikan teri susah dong kita nyembelih satu-satu pakai bismillah, kita bercandanya gitu ya. Ikan teri kan kecil-kecil banget tuh, gimana cara kita menyembelih ikan teri? Kayak gitu. Jadi eh, tadi ya, kalau proses pelaku usaha Muslim ini harus berhati-hati. Oke, next ini terkait dengan penyembelihan, PPH untuk penyembelihan ya, wajib memisahkan lokasi penyembelihan. Kemudian, kalau sekarang eh, untuk misalnya kalian nanti jadi penyelia untuk RPA atau RPH, yaitu harus punya juru sembelih halal ya. Jadi cukup berat syaratnya ya untuk menjadi RPA atau RPH yang bersertifikat halal. Harus punya juru sembelih halal 2 orang gitu. Bagaimana Bu kalau misalnya dia adalah perusahaan atau usahanya akikoh gitu? Akikoh kan menyembelih ya pasti ya. Itu kita pernah mengaudit akikoh, kalau dari sisi MUI itu diperbolehkan ya, tidak eh, jadi tidak bersertifikat halal RPH atau RPA-nya ya, tetapi si juru sembelih halalnya ini ketika melakukan penyembelihan harus kalau dulu kita dipersyaratkan ada ulama atau MUI yang melihat bahwa dia sudah betul melakukan penyembelihannya gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini untuk syarat-syarat ketika misalnya yang poin B ini ya, ada lokasi penyembelihan yang dia bareng gitu atau dekat dengan yang halal dan non halal. Yang terutama dan yang penting itu juga adalah penanganan limbahnya. Ya, limbah kan juga najis ya. Ketika kita memotong itu kan biasanya keluar darahnya, kemudian kita membuang kotorannya, ya macam-macam. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai kemudian itu misalnya nih kita lakukan itu, kemudian binatangnya juga bersentuhan kembali dengan kotoran itu, gitu ya. Jadi harus diperhatikan penanganan padat dan cair, ya. Kemudian juga bagaimana kalau misalnya banjir, ya. Bagaimana misalnya banjir, kan berarti bisa saja mengalir, toh, bisa saja terkontaminasi. Itu juga perlu dipertimbangkan desainnya. Oke, ini saya rasa untuk beberapa hal mungkin nanti bisa kalian baca ya. Ada penampungan hewan, penyembelihan, pengulitan, dan seterusnya. Kemudian untuk syarat-syarat penyembelihan, alat-alat penyembelihan ini harus seperti apa? Ini tidak boleh bergantian ya dengan hewan yang tidak halal. Tadi saya sampaikan ketika misalnya di supermarket ya, itu jejeran antara produk non halal dan halal ya. Bagaimana mereka memotongnya gitu. Kemudian bagaimana mereka membersihkannya? Jangan-jangan wastafelnya tuh sama gitu. Ya, ngeri juga kan kalau seperti itu. Wastafelnya jangan-jangan sama. Oke. Berikutnya ketentuan pemisahan tempat TPH untuk eh, tempat pengolahan, tempat pengemasan, tempat penjualan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Nah, ini pengolahan tadi sudah saya jelaskan. Misalnya untuk eh, tadi masak misalnya, ya, pencampuran bahan, penampungan bahan, kemudian juga penimbangannya. Ya, penimbangannya juga perlu diperhatikan. Apakah ganti-ganti atau tetap gitu. Pencampuran bahan misalnya melakukan marinasi, ya itu tidak boleh juga misalnya daging ayam dengan daging normal. Apakah dia bergantian atau tidak? Itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian pemasakan produk dan yang lainnya. Nah, ini pengemasan juga ya, sarana pengemasannya itu apa? Apakah dari plastik, styrofoam, seterusnya. Kalau styrofoam itu sebenarnya tidak apa-apa ya, tetapi karena dia itu kan
Karena anak kimia pasti lebih tahu berbahaya, ya berbahaya sehingga mungkin perlu diberikan alas, entah itu apa kertas coklat itu ya, kertas minyak itu, atau daun tentu saja tadi ya perlu dibersihkan dulu, ya seperti itu. Jadi tidak langsung makanan itu tidak langsung menempel pada styrofoamnya. Jadi kita perlu memperhatikan segala sesuatu yang dia itu langsung bersentuhan dengan produk. Tuh. Saya ulangi, kita harus memperhatikan segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan produk. Ya, salah satunya tentu saja adalah kemasan, alat masaknya. Ya, alat masak itu bisa pancinya, ya, alat sajinya, piringnya, itu macam-macam. Jadi itu harus kita perhatikan. Kemudian ini ada tempat penyimpanan. Penyimpanan bisa penerimaan bahan, penerimaan produk setelah pengolahan, kemudian penyimpanan bahan dan produk. Jadi dari raw material datang, proses sampai dia jadi gitu. Itu harus kita perhatikan. Biasa pakai palet ya, di bawahnya itu ada paletnya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan tanah atau tasnya, misalnya lantai gitu. Kemudian tempat pendistribusian, sarana angkutan tadi ya, saat ini sudah banyak itu sarana angkutan yang halal ya. Kemudian penyajiannya juga sama. Saya rasa kalau semua barang yang dijual halal, pelaku usaha muslim, ini kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan proses-proses ini ya, penyajian, distribusi dan seterusnya. Tapi kalau tadi ya muslim itu harus lebih diberi pemahaman mungkin ya, karena keilmuan halal haramnya mereka tidak punya. Gitu. Kami pernah mengaudit ownernya itu non-muslim ya. Tetapi untungnya beliau punya penyelia halal yang memang harus muslim ya. Penyelia halal internal. Jadi bukan outsourcing atau bukan eksternal, sehingga kami merasa oke lah karena ada penyelia halal muslim, jadi beliau bisa gitu, bisa kita percaya. Cuman memang kalau resikonya seandainya penyelia halalnya ini keluar ya, harusnya kan berarti harus punya gitu ya. Tapi memang ada SK manajemen, cuman ya tadi karena ini berlaku seumur hidup ya, sertifikat halal ini mestinya perlu ada pengawasan dari pihak pemerintah gitu. Oke, kemudian ini prosedur produksi produk halal. Ini perlu mengacu pada matriks bahan. Jadi misalnya kita tadi bikin telur ceplok, ya. Kita bikin matriks, oh telur ceplok itu dimasukkan adalah tadi misalnya namanya telur, garam dan minyak goreng, gitu ya. Jadi kalau sistem SJPH dulu itu kita bikin manual gitu. Telur ceplok, misalnya gini, kita bikin matriks, kemudian kita centang telur ceplok, ini kita centang bahan garam, bahan telur, minyak, dan telur. Nah, kalau sekarang di sistem, ini juga kita centang sebenarnya, tapi satu persatu kita lihat dari bahan. Gitu. Jadi ada matriks bahan. Kemudian, bahan yang dapat digunakan dalam produksi produk halal hanya terdapat dalam daftar bahan. Nah, ini sering kita minta kepada pelaku untuk memasukkan bahan alternatif ya. Misalnya begini, minyak goreng itu kan tidak hanya satu merek ya, mereknya banyak. Nah, biasanya pelaku usaha, terutama makanan, mereka itu sebenarnya cukup setia dengan satu merek. Gitu. Alasannya adalah konsistensi rasa. Ya, jadi misalnya mereka pakai gulaku, gitu. Mereka akan terus pakai gulaku. Mereka pakai minyak goreng Sanko misalnya. Mereka akan terus pakai Sanko gitu. Akan tetapi bisa saja kan suatu saat bahan tersebut kosong atau sulit didapatkan gitu. Nggak ada gulaku nih, adanya gula
apa ya, eh, gula gula Pamela misalnya. Saya kok tidak terpapar merek-merek. Saya adanya gula Pamela gitu. Bagaimana, Bu? Padahal yang ditulis di SJPH itu hanya gulaku. Gula Pamela nggak ditulis Kira-kira gimana? Boleh nggak dia memakai gula Pamela kalau sudah tersertifikat halal dan sudah ditulis di SJPH gulaku? Boleh nggak kira-kira? Tidak. Selama ada halalnya juga mungkin Bu, boleh. Oke, yang lain gimana? Boleh Tidak, nggak? Bu. Nanti harus tidak. Kenapa? Nanti harus mengubah sertifikat halalnya lagi karena ada perubahan bahan. Iya, ya. Jadi tidak boleh kalau belum ada di dalam sertifikat itu, dalam SCPH itu. Jadi bagaimana kemudian cara mengatasinya, Bu? Nah, kalau kami biasanya ketika audit, sebentar di kolom chat, ya Mbak Puspa nggak boleh ya. Jadi ketika proses sertifikat halal, biasanya ketika kami mengaudit, kami meminta kepada pelaku usaha untuk menambahkan bahan alternatif, gitu. Jadi misalnya minyak goreng ya jangan satu merek aja, mungkin 3, gitu. In case satu merek utama mereka itu tidak ada, mereka masih punya pilihan. Kira-kira begitu. Ya, tapi kan tahu Bu, yang beli atau SBBJPH atau auditor atau ya nggak tahu sih. Tapi kan tadi di awal komitmen kalian sudah ijab kabul dengan halal. Dosanya ditanggung pelaku usaha kalau bohong gitu. Ya kan berarti kan bohong kan? Bilangnya nggak pakai itu kok dipakai itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak boleh kalau tidak ada. Bahkan saya pernah ketemu dengan usaha, ya dia punya banyak usaha dan sudah pernah mengajukan SH, misalnya produk A gitu ya. Kali ini dia mengajukan produk B yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa karena dia saking pahamnya ya, eh, beliau juga penggiat halal begitu di kampung. Beliau bilang, pernah loh Bu, saya itu nggak dapet, saya lupa waktu itu gula merah atau apa gitu ya. Yang hanya saya pakai dan terdata di dokumen SJPH. Beliau itu sampai nggak produksi, gitu. Karena saking jujurnya, ya kan? Saya mau pakai merek lain itu nggak ada di dokumen SJPH. Sementara saya ibaratnya dokumen SJPH janji kita kepada konsumen, ya, dan juga kepada syariah kan. Sehingga dia nggak berani memproduksi, mending nggak produksi kalau bahan itu nggak ada. Nah, untuk menghindari mending nggak produksi tadi, kita bisa bantu pelaku usaha dengan memasukkan beberapa alternatif yang mungkin gitu bisa menjadi pilihan dari pelaku usaha. Kira-kira gitu ya. Kemudian, nah ini juga penting ketika poin 5, misalnya digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal, maka proses pembersihan dipastikan menghilangkan produk dari kontaminasi silang. Nah ini kalau misalnya dia produknya sudah pasti non halal, ini juga perlu pembersihan yang rigid ya. Tapi kalau produknya ini belum pasti atau hanya diragukan atau belum bersertifikat halal saja, bisa dibuat surat pernyataan gitu ya terkait dengan pembersihannya. Apa mungkin Bu? Banyak ya. Jadi misalnya sebenarnya boleh ada namanya kalau kita mengistilahkan itu pecah produk. Ya, kita nggak boleh pecah produk. Misalnya catering kalau makin mahal kan banyak menu kan makin mahal tuh. Misalnya 100 menu dengan 20 menu kan akan lebih mahal 100 menu. Nah, biasanya kemudian pelaku usaha itu mendaftarkan 20 menu saja, tapi realitanya mereka sebenarnya masaknya 100 menu gitu. Nah, itu namanya pecat. Ini nggak boleh sebenarnya. Ya.
ketika menggunakan alat produksi dan semua proses baik penyimpanan, penyajian dan seterusnya bersama-sama, maka pengajuan prosesnya juga harus bersama-sama. Nggak bisa dipecah produk. Gitu. Nah, bagaimana kalau pecah produk, Bu? Kami mampunya baru misalnya 40 menu gitu. Nah, biasanya kita kalau seperti itu ya, pokoknya sebisa mungkin kita pertama adalah kita tidak perbolehkan ya, tidak perbolehkan pecah produk gitu. Kalau nggak mampu, biasanya kita minta bikin surat pernyataan bahwa produk-produk berikutnya akan segera itu dilakukan atau dimasukkan atau diajukan sertifikat halalnya. Bikin surat pernyataan seperti itu. Ya, karena memang resiko ya tadi kontaminasi. Sebenarnya resiko kontaminasi ini misalnya dia barengan dengan produk yang tidak sertifikat halal. Gitu. Oke, juga sama ya. Bisa kalau memang mengandung yang non halal. Dipastikan bahwa dia tidak boleh ada bahan-bahan yang tidak digunakan untuk produksi. Nah, ini juga sering ya kita temukan misalnya bahan-bahan yang aneh-aneh gitu. Biasanya itu apa? Makanannya karyawan gitu atau sangunya karyawan. Gitu. Ini sebenarnya nggak boleh ada di tempat produksi. Kan kita nggak tahu yang di bawah itu apa. Yang juga terdokumentasi di SJPH. Ya, sering kita temui. Ini kok ada Indomie misalnya. Oh, itu bukan bahan kami, Bu. Itu makanan karyawan, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Kalaupun mau bawa, ya harusnya punya tempat khusus. Ini punya karyawan di sini. Jangan dicampur dengan untuk yang produksi. Gitu. Terakhir ini penting, catatan produksi bisa didokumentasi dengan baik. Belum terakhir ya, maksudnya terakhir yang tadi. Kemudian yang 9, sosialisasikan prosedur PPH kepada semua pihak terkait dan mendokumentasikan. Jadi ini harus disosialisasikan ya pada karyawan juga. Tadi contohnya misalnya, karyawan tuh nggak boleh loh bawa makanan dari luar. Kenapa? Ya, apalagi kalau kita punya karyawan non-muslim. Ya kan? Kemudian karyawan juga nggak boleh loh, misalnya cuci bekas makanannya, ya misalnya pakai sabut yang sama kalau tadi misalnya dia non muslim resiko kan gitu. Jadi harus disosialisasikan sebenarnya bukan diskriminasi kayak misalnya seperti ini ya, penyelia itu harus muslim, mungkin orang akan pikir diskriminasi banget sih gitu misalnya ya, padahal bukan itu ya. Ini terkait dengan syariah, tadi kalian tahu sendiri, bahkan teman-teman saya itu dosen-dosen semua dua-duanya itu tadi yang saya contohkan non muslim tadi, mereka nggak ngerti gitu ya. Jadi sebenarnya bukan diskriminasi tapi memang ya peraturannya begitu. Kemudian melakukan evaluasi efektivitas secara berkala serta menyampaikan evaluasi penanggung jawab PPH dan pihak terkait. Memiliki prosedur identifikasi, analisis bahaya ketidakhalalan dalam PPH dan penetapan titik kritis, serta menetapkan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap titik kritis tersebut. Titik kritisnya ini ada di mana? Apakah ada di proses, misalnya ada proses fermentasi. Itu kan berarti titik kritis ya. Dia akan menghasilkan alkohol berapa persen ketika proses fermentasi. Gitu. Kita selama ini sudah mengaudit minuman fermentasi itu 4 kali kalau tidak salah. Yang terakhir itu gagal karena persentase alkoholnya cukup tinggi. Ya. Konon kalau menurut pelaku usaha ini karena kurang lama fermentasinya, itu katanya. Kemudian menetapkan tindakan koreksi dan pencegahan, menjamin produk tidak memenuhi kriteria tidak dijual kepada. Nah ini, menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual kepada konsumen. Jika produk sudah terlanjur dijual kepada konsumen, maka akan dilakukan penarikan. Ya. Ini juga perlu ada SOP bagaimana kalau hal ini terjadi. Biasanya kami minta kalau perusahaannya cukup besar ya, kalau perusahaannya masih UKM gitu ya,
ya nggak kita minta ya. Kemudian ini pencucian, prosedur pencucian kita juga perlu memasukkan dalam bahan itu adalah pencuciannya ya, baik itu sabun, kemudian mungkin apa tuh sabutnya, atau sponsnya, ya itu juga kita masukkan dalam bahan. Sabunnya harus bersertifikat halal. Udah banyak sekarang ya sabun yang bersertifikat halal. Jadi ini pencuciannya. Kemudian ada distribusi, penjualan dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian. Jadi harus dipisahkan ya antara halal dan halal. Kemudian nah ini kalau misalnya tidak kita bisa menjamin atau ya kita yakin bahwa tidak terjadi kontaminasi silang, ya ini bisa bersama. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya kita apa di supermarket kalau dibungkus rapet ya nggak apa-apa. Oke, kemudian mungkin satu lagi ya beberapa poin terkait dengan apa tempat PPH ini, khususnya untuk tempat pengolahan itu adalah letak sumber najis yaitu kandi ya. Itu kan sumber najis ya. Nah, ini juga kadang-kadang kami kalau mengaudit di UKM kecil itu dilema juga ketika misalnya di rumah dan kamar mandinya itu di depan dapur misalnya ya. Jadi mungkin nanti bisa diedukasi pelaku usahanya bahwa kalau bisa ya tutup atau eh, maksudnya ditutup tuh tidak dipakai gitu kamar mandinya ya, atau selalu ditutup dan seterusnya karena bisa eh, intinya bahwa kamar mandi itu sumber najis gitu ya. Bagaimana kalau setelah mungkin ada SOP setelah keluar dari kamar mandi harus cuci tangan dengan sabun terusnya, atau sempratan kakinya misalnya itu harus bagaimana ya, itu juga beresiko. Kriteria berikutnya adalah produk. Kalau produk kriteria 4 dan 5 ini nggak banyak ya. Kalau produk ini khususnya dia wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, pengemasan, dan seterusnya, tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Ya, kedua wajib menjamin produk sama persiapan, proses pengemasan, ya, dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal. Kemudian yang terakhir ini wajib menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, sertifikasi halal tidak dapat dilakukan terhadap produk pertama mengandung nama minuman keras. Contoh root beer, rum tadi saya bilang meskipun dia hanya sebagai rasa tapi tetap tidak boleh pakai nama minuman keras. Kemudian mengandung nama babi dan anjing turunannya ya. Seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hotdog dan sebagainya. Saya nggak tahu sih kalau hamburger dan hotdog itu sepertinya masih ada atau enggak, atau mungkin dalam bahasa Indonesia ya hotdog. Mungkin nanti bisa dicari ya di sistem apakah ada merek yang menggunakan nama hotdog ya. Tapi kalau sesuai aturan ini masih bisa ya, karena dia ada kata-kata binatang yang non halal gitu. Kemudian nama produk yang mengandung nama setan ya. Kalau kalian ingat mie gacoan, dulu namanya kan ada setan-setan gitu ya. Masih ngalami nggak? Itu nggak boleh karena sekarang mereka sudah halal, boleh. Namanya berubah kan? Namanya berubah, tidak ada lagi nama-nama yang setan digunakan di situ. Nah, kalau kalian menemukan produk yang masih ada unsur setannya, yakin itu nggak bisa halal gitu, ya. Atau kalaupun dia sudah halal, nah berarti dia melanggar, nih, nggak boleh. Kemudian nama produk yang mengarah kepada hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar, dan atau porno. Kami tidak kesulitan ketika nama-nama produk itu bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalnya nama produk itu dia menggunakan bahasa asing,
kita biasanya meminta eh, kita biasanya meminta untuk menerjemahkan gitu ya. Ini artinya apa ya? Gitu. Mungkin kalau nanti kalau mendampingi dan si pelaku usaha ini menggunakan nama-nama asing, sebelum ditanya auditor disiapkan. Ini artinya ini Bu, ini artinya ini, saya gitu ya. Jadi nama-nama asing kan kita nggak ngerti ya. Misalnya mereka pakai bahasa Itali atau mereka bahasa Cina gitu. Kayaknya tuh bagus-bagus, tapi artinya apa gitu ya. Kayak kalau pernah kita audit apa Resto Itali itu nama istilahnya tuh Itali semua. Ini artinya apa gitu. Saya kan nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti. Jadi kita terjemahkan. Ini maknanya apa? Gitu. Jadi kita yakin bahwa yang mereka tulis sebagai nama produk itu adalah nama-nama yang memang diperbuatan gitu. Nggak mengandung porno ya, tidak mengandung kekufuran dan kebatilan dan seterusnya. Jadi dipastikan nanti kalau mendampingi itu nama yang dipilih itu aman. Oke, kemudian pelaku usaha tidak dapat sertifikasi halal produk dengan bentuk produk hewan babi dan anjing, bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan atau porno. Jadi misalnya anak-anak tuh kan suka ya aneka bentuk binatang misalnya. Oh, saya mau bikin bentuknya, saya jual makanan ini gambar anjing misalnya itu nggak boleh. Ya, jadi ya tidak boleh ada konotasi seperti ini. Kemudian pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap karakteristik atau profil sensori produk yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Jadi misalnya kita meramu ya, meramu bahan, kemudian halal nih, halal semua bahan-bahannya, tapi hasil akhirnya, end up-nya, misalnya produk akhir itu berbau alkohol misalnya, atau ram misalnya. Kan halal nih bahannya, ya, menghasilkan produk yang berbau ram, itu nggak boleh juga, atau berbau alkohol. Meskipun pada awalnya dia bahannya adalah halal. Gitu. Tapi kalau ternyata hasil akhirnya dia kecenderungan bau atau rasa ya yang mengarah pada produk haram maka dia menjadi tidak halal. Kalau dulu saya pernah lihat itu ada semacam entah rekayasa genetika atau ini ya biasanya untuk orang-orang eh, apa yang nggak makan daging itu kok blank. Vegetarian. Vegetarian, mereka biasanya berusaha mengolah berbagai bahan supaya memiliki rasa daging. Ya enggak? Nah, gimana kalau rasanya itu ternyata adalah daging babi misalnya. Jadi meskipun bahannya dia adalah eh, bahan vegetarian kan, tapi ternyata dia creating something yang mirip dengan barang yang haram. Itu nggak boleh. Ya sudah makan daging aja lah, kenapa ya? Ya, mereka masih ingin merasakan ya. Oke, tapi memang ada banyak alasannya kenapa vegan itu eh, biasanya mereka ya banyak hal. Oke, kemudian pengemasan dan pelabelan ini juga wajib menggunakan bahan yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal. Untuk saat ini memang barang gunaan itu belum diwajibkan ya. Jadi salah satu bahan gunaan misalnya kemasan plastik itu belum wajib. Jadi masih boleh pakai produk yang tidak punya sertifikat halal. Tapi biasanya kita ketika sidang MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu menyarankan kalau sudah ada yang bersertifikat halal, disarankan. Jadi tidak diwajibkan, disarankan untuk memilih produk tersebut gitu sebagai bahan. Saya kemasan plastik. Ini kan sudah ada nih yang SH, pakai yang itu aja gitu biasanya seperti itu. Tapi boleh Mas, kalau misalnya belum ada boleh. Kemudian mengemas produk halal sesuai dengan isinya.
produk yang dikemas ulang atau repack, diberi label ulang dapat diajukan untuk sertifikasi dengan syarat produk tersebut memiliki sertifikat halal BPJPH atau memenuhi syarat yang pertama, produk merupakan bahan kritis yang masuk dalam daftar positif list. Produk merupakan bahan tidak kritis yang masuk daftar positif yang diproses dengan bahan penolong kritis bersertifikat halal. Kemudian dan kismis yang dilengkapi SH BPJPH atau SH yang diterbitkan oleh lembaga lain yang telah bekerjasama dengan. Jadi kalau misalnya kita